Yang pertama, bagaimana pembaharuan Islam perspektif Hasan Hanafi dan Nurholis Majid. Yang kedua, bagaimana relevansi pemikiran Hasan Hanafi dan Nurholis Majid di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, para promotor dan tim penguji memasuki ruang sidang. Dimohon Bapak Ibu agar HP dinonaktifkan atau disilentkan. Apabila pada saatnya didapati berdering yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan. Sidang ujian promosi doktor atas nama Andri Ardiansyah akan dimulai. Promovendus dipersilakan maju ke podium yang disediakan. Silakan Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati dan saudara promovendus, sebelum ujian dimulai, saya minta ketegasan saudara. Apakah disertasi ini murni karya Anda sendiri atau karya orang lain? Siap, Prof. Karya saya sendiri, Prof. Baik. Apakah Anda dalam disertasi ini terdapat unsur plagiarisme atau tidak? Tidak ada, Prof. Apakah Anda bersedia mengembalikan ijazah dan dicabut gelarnya apabila di kemudian hari terdapat unsur plagiarisme di dalamnya? Siap, sangat bersedia, Prof. Baik, saya ingatkan bahwa apabila ternyata di kemudian hari terdapat unsur plagiarisme dalam disertasi ini, maka hal ini dapat berakibat pada pembatalan nilai dan pencabutan gelar akademik. Hadirin promovendus, pada sidang ujian promosi doktor saat ini, nama Andri Ardiansyah. Tempat tanggal lahir Sangiang 1 Februari 1992. NTB ya? Siap, Prof. Sangiang, Nusa Tenggara Barat, 1 Februari 1992. Pekerjaan dosen pada Universitas Ibn Khaldun Bogor. 1 pendidikan, 1 sarjana pendidikan Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, lulus tahun 2013. 2 magister pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, lulus tahun 2017. 3 program doktor Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Promovendus akan mempertahankan disertasi berjudul Pembaharuan Islam Perspektif Hasan Hanafi dan Nurholis Majid. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor saya buka. Saya mengucapkan terima kasih kepada para promotor, tim penguji, dan para hadirin dalam sidang ujian promosi doktor hari ini. Para promotor dalam sidang ujian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA, Guru Besar dalam bidang Filsafat Islam pada Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah sudah hadir di Zoom. Assalamualaikum Pak Amsal. Salam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir dalam ujian ini. Ya. Profesor Dr. Iik Arifin Mansur Nur MA, Guru Besar dalam bidang Sejarah Islam Modern pada Fakultas Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tim penguji lainnya Profesor Dr. Zainun Kamaluddin Fakih MA, Guru Besar dalam bidang Filsafat Islam pada Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Profesor Dr. Media Zainul Bahri, Guru Besar dalam bidang Pemikiran Islam pada Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Profesor Dr. Ahmad Syahid MAG, Guru Besar dalam bidang Pemikiran Islam pada Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Profesor Dr. Didin Saifuddin MA, Guru Besar dalam Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekretaris ujian Dr. Asmawi MAG, Lektor Kepala dalam bidang Usul Fikih pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baiklah hadirin, selanjutnya Promovendus dipersilahkan menyampaikan temuan-temuan pokok dalam penelitian disertasi ini selama 10 menit. Silakan. Baik,
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pil Asep Saifuddin Jahar selaku Direktur SBS. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Didin Saifuddin Nama selaku Ketua Sidang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Amsal Bahtiar selaku Promotor 1. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Iir Mansur Arifin Mansur Nur MA selaku pembimbing atau Promotor 2. Selanjutnya yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zainul Kamaluddin Fakih MA selaku penguji. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Media Zainul Bahri MA selaku penguji. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Sahid selaku penguji. Dan yang terhormat Bapak Dr. Asmawi selaku sekretaris. Alhamdulillah pada penelitian ini saya mengangkat dengan tema pembaharuan Islam, perspektif Hasan Hanafi dan Nurholis Majid. Kita ketahui bersama bahwa dua orang yang berbeda di dalam secara kultur dan secara sosiologis antara Hasan Hanafi dan Nurholis Majid. Dua kultur yang berbeda dan hidup di dua negara yang berbeda. Hasan Hanafi lahir dan besar di Mesir. Sedangkan Cak Nur yang biasa kita sebut lahir di Indonesia. Keduanya saya melihat bahwa perbedaan ini itu kemudian juga melahirkan dengan perbedaan pemikiran. Hasan Hanafi lahir di bawah kungkungan imperialisme. Satu sisi bahwa Barat pada saat itu kemudian masuk di negara Mesir. Lalu kemudian dalam tanda kutip bahwa Prancis atau Barat pada masa itu kemudian menguasai Mesir. Sehingga kemudian saya melihat bahwa latar belakang Hasan Hanafi itu berbeda dengan latar belakang hidupnya Nurholis Majid. Sehingga satu sisi saya melihat bahwa ada satu agenda besar Hasan Hanafi untuk kemudian melawan cara berpikir Barat atau dengan kondisi Barat pada masa itu. Lalu kemudian Hasan Hanafi menulis tentang oksidentalisme karena dari latar belakang itu tadi bahwa Hasan Hanafi melihat bahwa imperialisme harus kemudian dilawan dengan cara mengembalikan posisi Barat pada posisinya sendiri sehingga kemudian tidak ada pendominasian antara Barat dan Timur, antara Islam dan Barat. Lalu kemudian ketika kemudian kita melihat Nurholis Majid, itu juga sangat berbeda dengan hidupnya dengan Hasan Hanafi. Nurholis Majid hidup pasca kemerdekaan, sehingga tidak ada rasa ingin melawan Barat secara keseluruhan, baik itu kemudian dengan pikiran ataupun dengan tindakan. Yang ada di dalam benak Nurholis Majid adalah bagaimana untuk melihat bahwa pada masa itu masyarakat Indonesia itu masih dalam jumud, baik secara berpikir maupun secara amalia. Yang selanjutnya dalam identifikasi masalah ini saya mengambil beberapa poin. Yang pertama bahwa Islam selalu disudutkan oleh Barat dalam konteks pendominasian. Seolah-olah Barat ini dalam pandangan Hasan Hanafi, seolah-olah Barat
ingin merebut kuasa di seluruh dunia. Selanjutnya, sedangkan Nurholis Majid melihat bahwa modernisasi ini itu kemudian harus diterima oleh umat Islam secara keseluruhan, sehingga ada pembaharuan di dalam kehidupan umat Islam yang tadinya melihat kultur umat Islam di Indonesia sangat terbelakang dan jumut, sehingga menurut Nurholis Majid ada pembaharuan baik itu secara pikiran maupun secara teologis. Next. Di dalam disertasi ini saya menulis rumusan masalah. Saya mengambil rumusan masalah, ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pembaharuan Islam perspektif Hasan Hanafi dan Nurholis Majid. Yang kedua, bagaimana relevansi pemikiran Hasan Hanafi dan Nurholis Majid di Indonesia. Adapun pembatasan masalah berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang ada, peneliti membatasi penelitian ini dengan memfokuskan pada pemikiran filsafat Hasan Hanafi dan Nurholis Majid, dengan menelusuri, menganalisa, dan mengkaji secara mendalam tentang pembaharuan Islam dengan memakai kacamata oksidentalisme dan modernitas baik Hasan Hanafi dan Nurholis Majid. Tujuan penelitian yang pertama, menjelaskan dan menganalisis hakikat pembaharuan Islam menurut Hasan Hanafi dan Nurholis Majid. Adapun yang kedua, menganalisis dan memetakan konsep pemikiran Hasan Hanafi, oksidentalismenya, dan modernisme Nurholis Majid. Adapun metode penelitian, yang pertama jenis penelitian. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang jika dilihat dari perspektif sumber penelitiannya merupakan penelitian pustaka atau library research dengan metode analisis deskriptif. Next. Adapun pendekatan penelitian, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini untuk kemudian mengkaji atau memahami latar belakang suatu peristiwa. Next. Adapun metode pengumpulan data, pada sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber primernya merujuk pada buku-buku, baik itu jurnal, artikel, atau karya lain dari Hasan Hanafi dan Nurholis Majid. Dan adapun data sekundernya yaitu mencakup dokumen-dokumen baik buku-buku, artikel, dan lain-lain yang sesuai dengan tema pembahasan penelitian. Hasil dan temuan penelitian dalam paparan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembaharuan pemikiran teologis Hasan Hanafi dan Nurholis Majid yang dibantu oleh ilmu-ilmu sosial modern dianggap menjadi solusi alternatif bagi kompleksitas persoalan atau problema umat Islam yang dihadapi saat ini. Pemikiran teologis keduanya melahirkan beberapa simbol, yaitu kiri Islam, oksidentalisme, sekularisme, dan modernitas. Dalam studi perbandingan antara Mesir dan Indonesia, antara Hasan Hanafi dan Nurholis Majid, pembaharuan Hasan Hanafi terobsesi. Pembaharuan yang diinginkan oleh Hasan Hanafi itu adalah terobsesi dengan dunia Islam secara universal. Sedangkan Nurholis Majid adalah secara lokalitas keindonesiaan. Ini adalah ada perbedaan yang diinginkan oleh Cak Nur dan yang diinginkan oleh Hasan Hanafi, yang dua-duanya juga sama semasa hidupnya sebagai pembaharu, baik itu di Mesir maupun di Indonesia. Next. Adapun kesimpulannya, pemikiran Hasan Hanafi dan Nurholis Majid, yang pertama,
konteks pemikiran Hasan Hanafi di Mesir ditandai dengan oksidentalisme dalam rangka memahami peradaban modern, yakni suatu upaya mengembalikan posisi Barat dengan orientalismenya, sehingga teori ini diangkat sebagai bentuk perlawanan atas perilaku Barat dalam mendominasi Timur. Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan kehidupan itu, yang pertama, membuat alternatif sikap terhadap Barat dengan mendorong penetrasi atau penyeimbang perspektif netral antara ego Timur dan pihak lain yaitu Barat. Yang kedua, teologi pembebasan bertujuan untuk melihat peran agama dalam membebaskan manusia dari ancaman globalisasi dan menyelamatkan manusia dari berbagai persoalan yang ada. Yang ketiga, Islam dan spirit pembebasan yang didasarkan pada dua hal, yakni analisis sejarah pembebasan dan status sosial. Yang kedua, konteks pemikiran Nurul Khalis Majid di Indonesia ditandai dengan pembicaraan Islam dan negara yang dinamis, seperti sekularisme di Indonesia, yang dalam perkembangan pemikiran politik di Indonesia, baik sayap Islamis atau dalam tanda kutip radikalisme maupun sayap sekuleris atau liberal, keduanya berusaha untuk mendapatkan pengaruh di kalangan umat. Sekian dan terima kasih. Baik,